kalau ekonomi kita hancur, ya itu akan jadi beban yang besar sekali untuk pemerintahan sekarang. Makanya pembenahan APBN itu harus dilakukan. Ini menyangkut fiskal. Yang kedua, ya ini sebenarnya udah mulai dilakukan ya, tapi harus dilakukan lebih lagi. Ya kita harus parkir dolar itu, kan cadangan devisa ekspor ya teman-teman. Jadi sehingga pengusaha-pengusaha itu tertarik untuk menyimpan uangnya di Indonesia sehingga nggak lari keluar. Dan insentifnya harus menarik, bukan cuma pemaksaan. Kalau insentifnya menarik dan pengusaha-pengusaha ini paham urgensinya, kebutuhannya, dan punya azas manfaat buat mereka, maka mereka akan lakukan. Dan itu mungkin akan berdampak dalam menahan laju melemahnya rupiah. Terakhir ya antara BI, OJK, Kemenkyu ya harus sinergi. Masalah aturan SBN, masalah suku bunga, masalah subsidi. Jangan sampai saling tabrakan, saling salah-salahan, saling lompat-lompatan gitu. Dan ini yang harus terjadi, BI, Kemenkyu, OJK, dan berdasarkan porsi dan tugas masing-masing. Karena kalau sampai tidak sinergi, kebijakannya saling tumpang tindih, ya rupiahnya akan terus melemah. Dan itu yang benar-benar harus dilakukan pemerintah kita. Karena dengan sinergi ini kita bisa nahan capital outflow. Kita bisa tahu jalan paling efektif memperkuat rupiah seperti apa. Kita bisa tahu gambaran suku bunga yang pas tanpa harus mengurangi, tanpa harus meresikokan beban ekonomi masyarakat seperti apa. Nah, 3 hal sederhana ini aja. Itu gue kira akan sangat membantu sekali untuk menstabilkan nilai mata uang kita, yaitu rupiah. Dan tentu itu nggak bisa terjadi secara instan, dan tentu ini bukan pekerjaan mudah, ya kan? Tapi gue percayalah Bapak Ibu semua bisa melakukan itu dengan baik.